Bayangkan, kamu lagi di konser K-pop, lampu hijau neon menyala, teriakan ribuan fans menggema. Tapi di tengah lautan remaja, ada satu sosok yang bikin semua orang auto salfok. Seorang bapak berkumis, berdiri tenang, sambil jaga anak gadisnya. Dan bukan cuma itu, alasan dibalik aksinya ini bikin satu Indonesia langsung iri. Sabtu 11 April 2026, area AIS BSD berubah total jadi lautan hijau neon. Ribuan fans K-pop, mayoritas remaja perempuan, datang dengan satu tujuan, menyaksikan penampilan perdana NCT Wish di Indonesia. Nama-nama seperti Sakuya dan Rio diteriakan tanpa henti. Suasananya riuh, penuh energi, penuh euforia. Tapi di tengah gemerlap itu, ada satu pemandangan yang terasa beda. Seorang pria dewasa, berkumis rapi, berdiri di antara ribuan fans. Bukan sebagai penonton biasa, bukan juga sekadar pengantar yang nunggu di parkiran. Dia masuk, dia ikut antre, dia berdiri di dalam venue, dan dia melakukan semua itu demi anaknya. Kisah ini pertama kali viral dari akun TikTok Wang Mambang. Dari situlah publik mulai mengenalnya dengan julukan hangat, Bapak Berkumis NCT Wish. Kalau dipikir-pikir, buat sebagian orang tua, dunia K-pop itu mungkin terasa asing, terlalu ramai, terlalu bukan dunia mereka. Tapi buat bapak ini, justru disitulah dunia anaknya berada. Dan dia memilih untuk masuk ke dalamnya. Perjuangannya pun nggak main-main. Saat antre penukaran tiket, dia datang dengan membawa map tebal berisi dokumen, kartu keluarga, kartu pelajar, dan berbagai berkas lainnya. Sampai-sampai dia sendiri sempat bercanda, ini mau tukar tiket atau ngelamar kerja. Semua itu dilakukan karena satu hal sederhana. Dia nggak mau anaknya yang belum genap 17 tahun mengalami masalah saat masuk konser. Saya masih di ASBS di Tangerang, hari ini Sabtu tanggal 11 April 2026. Barusan tadi sudah nuker tiketnya, sudah dapat 2 nih, dan agak norak sih ya. Baru pertama nih nemenin anak gadis nonton kayak gini. Jadi kan kalau tuker tiket itu harus cetak e-vouchernya atau tunjukkan e-vouchernya. Nah karena yang bersangkutan ini belum berumur 17 tahun kan, kita mikirnya udah agak parno nih. Kita nyiapin kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu pelajar, semuanya dimasukin ke dalam map kalau ditanya ya. Sampai bingung nih, ini mau nuker tiket apa mau ngelamar kerja ya. Udah dapat 2 tiket nih. Ini sengaja gambarnya dibuat terbalik ya, karena ada barcode. Gimana serunya nanti konser jam 3 sore, kita ikuti nanti sore ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kelihatannya lucu, tapi di balik itu ada rasa tanggung jawab yang besar. Ada kekhawatiran, ada proteksi, ada bentuk cinta yang mungkin gak selalu diucapkan, tapi sangat terasa. Dan perjuangannya gak berhenti di situ. Dia datang dari Lampung, artinya dia harus menempuh perjalanan lintas provinsi, menyeberangi laut, melewati jalan panjang, hanya untuk satu malam konser. Kalau dihitung secara logika, nggak sebanding. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang seorang ayah, itu bukan soal jarak. Itu soal melihat anaknya bahagia. Di dalam venue, dia nggak terlihat canggung, nggak terlihat terpaksa. Mungkin dia nggak hafal lagu-lagu NCT Wish, mungkin dia nggak ngerti chant para fans, tapi dia tahu satu hal, kehadirannya berarti. Baru sampai rumah dari habis nonton konser NCT Wish itu. Nah ini yang saya bilang maaf nih, karena anak saya belum 17 tahun. Saya pikir kalau mau tuker tiket itu pakai kartu keluarga, pakai kartu identitas anak. Ini ya, ini mapnya nih, tiketnya ya, tiketnya nih, Cat to Tribune C 74, terus 73. Wah, nah ya. Nah ini saya ke BSD, mungkin orang berpikir saya mau ikut job fair ya, padahal saya untuk tuker tiket karena nggak ngerti gimana. Ini juga ada kartu keluarga nih, kartu keluarga, ada kartu pelajar semua ya, karena nggak ngerti. Yang penting bisa bikin senang anak aja. Pokoknya udah dapet tiket, udah nonton, sekarang udah pulang sampai rumah lagi. Perjalanan jauh, waktunya istirahat, edit videonya nanti untuk berikutnya. Oke, begitu ya teman-teman, dari saya Syarif Husinkan, bapak-bapak berkumis yang nekat nonton konser NCT Wish. Buat semua NCTizens, selamat sudah ikut kemarin nonton
NCT Wish di ISD Tangerang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sari Pusikan, sekali lagi bapak-bapak berkumis yang nekat nonton konser NCT Wish. See ya. Dan yang menarik, sang anak justru terlihat bangga. Di saat banyak remaja mungkin gengsi ditemani orang tua, di sini justru berbeda. Kehadiran sang ayah jadi tameng sekaligus kebanggaan. Warganet pun ramai berkomentar. Banyak yang iri, banyak yang bilang mereka harus berjuang sendiri buat nonton konser. Bahkan, sekadar minta izin pun nggak mudah. Tapi, di sini ada seorang ayah yang bukan cuma mengizinkan. Dia ikut hadir, dia ikut berdiri, dia ikut jadi bagian dari momen itu. Dan bagian paling menyentuh, datang dari alasan yang dia sampaikan. Bukan soal konsernya, bukan soal idolanya, tapi soal waktu. Dia sadar, anaknya nggak akan selamanya kecil. Suatu hari nanti, anaknya akan punya dunia sendiri, punya kesibukan sendiri, mungkin bahkan jarang pulang. Dan saat itu terjadi, dia ingin tetap hidup di dalam kenangan anaknya. Dia ingin anaknya bisa berkata, "Aku pernah di sini bareng bapakku." Sederhana, tapi dalam banget. Ini bukan cuma soal nonton konser, ini soal membangun kenangan, soal jadi bagian dari cerita hidup anak, soal hadir di momen yang mungkin terlihat kecil sekarang, tapi akan jadi besar di masa depan. Saya bapak-bapak berkumis yang nekat nganterin anak gadisnya nonton konser NCT Wish kemarin di ISPS di Tangerang ya. Saya senang dan saya terharu dengan sambutan teman-teman di video saya itu ya. Banyak yang berdoakan semoga saya sehat selalu, menyemangati saya karena sudah mau nemenin anak gadis nonton konser ya. Dan anak saya juga dibilang jangan nakal, jangan bandel kalau punya bapak yang sedemikian rupa support anak gadisnya punya idol di Korea ya. Walaupun bercanda ya, ada komen yang bilang kirain calo pak. Iya, penampilan saya kayak gitu emang saya pikir mirip calo ya. Saya senang didoakan, amin. Semoga nanti doanya terkabul, lancar rezekinya, bisa nonton konser lagi dan kita bisa ketemu di tempat konser berikutnya ya. Saya sadar betul nggak selamanya bapak bisa nemenin anak gadisnya ya. Dan sampai waktunya nanti saya udah nggak bisa nemenin anak saya lagi. Dan hari ini saya mulai memberikan apa yang saya bisa berikan supaya nanti ketika mereka dewasa saya bisa hidup dalam kenangan manis mereka. Dan ketika mereka nanti sampai pada satu tempat tertentu dibilang, aku pernah di sini bareng bapakku. Fenomena bapak berkumis ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih luas, bahwa pola asuh mulai berubah. Dulu, hobi anak sering dianggap sepele, bahkan dianggap buang waktu. Sekarang, mulai banyak orang tua yang memilih untuk memahami daripada menghakimi, yang memilih untuk mendampingi daripada menjauh. Dan mungkin, itulah kunci hubungan yang kuat antara orang tua dan anak di era sekarang. Bukan soal jadi orang tua yang paling tahu, tapi soal jadi orang tua yang selalu ada. Konser NCT Wish mungkin sudah selesai, lampu panggung sudah padam. Para idol sudah kembali ke negaranya. Tapi, buat satu keluarga dari Lampung, malam itu akan terus hidup dalam bentuk kenangan, dalam bentuk cerita, dalam bentuk rasa hangat yang gak akan hilang. Karena pada akhirnya, kasih sayang itu gak selalu harus diucapkan. Kadang, cukup ditunjukkan lewat perjalanan jauh, lewat map berisi dokumen, dan lewat satu keputusan sederhana. Ayah, ikut ya nak.